Beberapa hari kemudian, Ryan turun dari taksi yang dipesan olehnya. Pria keturunan Tionghoa itu berjalan di antara ratusan orang yang memiliki tujuan berbeda. Sesekali ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Banyak pengunjung yang datang dengan pasangan keluarga, bahkan yang hanya seorang diri pun ada sama seperti dirinya. Tubuh kekar Ryan hanya dibalut kaos berwarna navy model V-neck dan dilapisi jaket kulit berwarna putih. Ia mengenakan celana jeans berwarna krem. Penampilan pria itu begitu stylish daripada biasanya. Di hari kerja ia akan mengenakan kemeja formal, celana bahan, dan tidak lupa jas dokter berwarna putih yang menjadi ciri khas seorang dokter. Jadi ketika berada di luar lingkup rumah sakit, penampilannya sedikit berbeda, hingga tak jarang membuat para kaum hawa melirik dengan tatapan memuja. Tidak bisakah mereka mengkondisikan tatapan mata yang menjijikan itu? Gerutunya dalam hati, membuatku mual dan ingin mengeluarkan isi perutku saat ini juga. Menghindari kejadian yang tak diinginkan, ia bergegas masuk ke dalam long first class, sebuah maskapai penerbangan. Pria itu memilih duduk di antara beberapa penumpang yang sedang menunggu hingga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat terbang. Ryan melirik ke arah arloji yang melingkar di lengan sebelah kiri. Wanita itu selalu saja terlambat, baik di rumah sakit maupun di luar. Kebiasaannya tidak pernah berubah, sungutnya. Sambil menunggu partner kerjanya datang, Ryan menyeruput secangkir kopi hangat yang disediakan oleh seorang pelayan. Di sisi lain, Arumi yang baru saja tiba di bandara segera berlari ketika kaki jenjang itu menapaki lantai bandara Soekarno-Hatta. "Permisi," seru wanita itu seraya meliukkan tubuhnya saat ada penumpang yang hendak menabraknya. Wanita itu terus berlari sambil melirik arloji. Aduh, jangan sampai dokter Ryan marah lagi padaku cuma karena telat. Kemudian wanita itu memasuki gate pemeriksaan tiket. Bu, bisa tunjukkan kartu identitas dan membuktikan pembelian tiket, ujar salah satu petugas bandara. Wanita wanita berambut pendek sebahu berkata ramah pada Arumi. Ia mengeluarkan kartu tanda penduduk atau KTP, serta bukti pembelian tiket yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit. "Ini kartu pengenal saya, dan juga bukti pembelian tiket." Petugas wanita itu mencocokkan wajah Arumi dengan foto yang ada di dalam kartu identitas sang empunya. "Silahkan Bu, Anda bisa langsung masuk ke dalam." Sebuah alat detektor memberikan tanda berwarna hijau yang artinya Arumi serta barang bawaannya tidak dicurigai telah melanggar aturan bandara. "Terima kasih," jawab Arumi singkat. Ketika tiba, di dalam gedung ia celingukan, mencari keberadaan Ryan di antara seratusan penumpang yang hendak pergi ke suatu tempat. "Pria itu di mana sih?" tanya Arumi sambil terus menyapu seisi ruangan. Berharap sosok pria jangkung berwajah oriental ada di antara mereka. Ketika sedang sibuk mencari Ryan, tiba-tiba ponselnya berdering. Jemari lentik itu meraih benda pipih berukuran 6,5 inci dari dalam tas. "Halo, ini siapa?" tanya Arumi saat mendengar sambungan telepon itu terhubung. "Kamu pikir siapa yang akan meneleponmu, hah?" Alih-alih menjawab pertanyaan Arumi, pria itu di seberang sana malah meninggikan suara. Mungkin saja bila rekan kerjanya itu ada di hadapan Ryan, wanita itu sudah dibentak olehnya. Suara menggelegar bagi petir di siang bolong, memekikkan gendang telinga. Refleks Arumi menjauhkan benda pipi itu dari telinga, sebab suara teriakan Ryan terdengar jelas di indera pendengarannya. Maaf dok, saya pikir orang asing, sebab nomor Anda tidak tersimpan di buku telepon," ucapnya lirih. Di seberang sana kesabaran Ryan sudah hampir habis. Terdengar deru napas yang tak beraturan dari hidung pria itu. Tangannya mengepal dan wajahnya merah padam. "Segera datang ke long first class sekarang. Saya tidak akan menunggumu jika sampai dalam waktu 5 menit batang hidungmu tidak terlihat." Tanpa mengucapkan salam ataupun say goodbye, Ryan langsung mematikan sambungan telepon, lalu memasukkan benda pipi itu ke dalam saku celana. Dasar aneh," gerutu Arumi. "Kenapa sih dia selalu meninggikan suaranya? Bila di dekatku, salah aku apa coba hingga diperlakukan kasar olehnya?" Wanita itu mengelus dadanya sambil menghirup napas panjang. "Sabar Rumi, mungkin saja dia sedang PMS, sehingga tensinya selalu tinggi saat bertemu denganmu." Tak ingin ditinggalkan oleh Ryan, Arumi melangkah masuk ke dalam Dongfing Class hanya dalam sekali tatap. Ia bisa mengendalikan pria galak yang duduk di kursi paling pojok dekat jendela yang menghadap keluar. "Pantas saja kamu jomblo terus, dok,"
Lihat, di sekitarmu banyak wanita cantik tetapi pandanganmu malah terlalu fokus pada buku tebal di atas pangkuanmu. Gumam Arumi. Jangan sampai kamu jadi bujang lapuk karena selalu pacaran dengan buku. Membayangkan Ryan menghabiskan waktu seorang diri tanpa adanya pendamping, membuat wanita itu tertawa. Arumi menutup mulutnya dengan telapak tangan, mencoba agar suara tawanya tidak didengar oleh orang lain. Jangan sampai didengar oleh pria itu, jika tidak maka bisa saja dia mendorongku ketika pesawat sedang mengudara, gumamnya. Hanya tersisa 2 langkah lagi Arumi membuka suara. Ia sengaja melakukannya agar Ryan tahu jika wanita itu berada di dekatnya. Dokter Ryan, sebaiknya saya duduk di mana? Ruang tunggu yang dikhususkan bagi penumpang kelas pertama cukup ramai, sebab bertepatan dengan tanggal merah sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berlibur. Ryan hanya melirik tetapi tidak menjawab pertanyaan Arumi. Pria tampan itu kesal karena harus menunggu seseorang. Ini pertama kalinya ia menunggu seseorang dan orang itu adalah kaum Hawa, yang tercipta dari tulang rusuk, kaum Adam. Ya sudah kalau begitu, saya duduk di sini saja ya dok. Semua kursi di ruangan ini sudah terisi penuh. Kaki saya juga pegal, karena sejak tadi berlari tanpa tahu arah. Keluh Arumi seraya duduk di kursi di seberang Ryan. Duduk berhadapan dengan pria yang galak dan selalu bertindak kasar padanya, membuat Arumi jadi salting. Entah mengapa detak jantung wanita itu berdetak tak beraturan. Organ terpenting bagi manusia seolah mau copot karena berparaderia di dalam sana. Aduh, jantung ini kenapa berdegup kencang sekali? Tidak biasanya dia begini. Terakhir kali aku merasakan debaran tak menentu di saat sadar dengan apa yang diucapkan oleh bibirnya itu adalah sebuah kesalahan. Ia menggelengkan kepala, mengenyahkan pikiran kotor yang merasuki pikirannya. Tidak mungkin itu terjadi. Aku tidak mungkin jatuh cinta pada pria ini, batin Arumi. Masih terlalu dini untuk mencintai seorang pria. Di saat Arumi sedang bertarung dengan pikirannya, diam-diam Ryan mencuri pandang pada wanita cantik di hadapannya. Apakah wanita ini tertarik padaku? Sejak tadi terus memandangiku, tanpa berkedip sedikit pun. Tanpa sadar sudut bibirnya tertarik ke atas. Risiko memiliki paras rupawan, selalu dipuja oleh para wanita dimanapun berada. Batin Ryan dengan penuh percaya diri. Tak berselang lama para penumpang dengan rute penerbangan Jakarta ke Bali sudah dipersilakan naik ke pesawat. Semua penumpang yang ada di long first class segera melangkah masuk ke dalam pesawat. Mereka berjalan di lorong penghubung antara pintu pesawat dengan terminal atau bar garata. Satu persatu penumpang naik ke dalam pesawat, meskipun Ryan tidak menyukai sikap Arumi yang terkesan ceroboh dan sering membuat masalah, akan tetapi ia tetap bersikap layaknya seorang pria tulen. Ia membiarkan partner kerjanya itu berjalan di depannya, sementara pria itu mengekori di belakang. Dari arah belakang, seorang pria bertubuh tambun berlari dengan kencang. Benda pipih menempel di telinganya, akibat terlalu fokus dengan orang di seberang sana. Pria itu tanpa sengaja menyenggol Arumi, hingga tubuh wanita itu nyaris terjerembab ke belakang. Beruntung Ryan dengan cepat menangkap Arumi. Hati-hati kalau berjalan, bentak Ryan dengan penuh emosi. Nyaris saja kamu mencelakai orang lain. Paham pria bertubuh tambun itu sudah melakukan kesalahan, dia berhenti lalu menoleh ke arah Arumi dan Ryan. Maaf pak, saya tidak sengaja, tadi saya... Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Ryan sudah menyela. Sepenting apapun pekerjaanmu, bila membahayakan orang lain tetap saja itu salah. Lain kali jangan sampai terulang lagi, sungut Ryan berapi-api. Setelah mengucapkan permintaan maaf dengan penuh penyesalan, pria itu mengambil langkah 1000 sebab melihat emosi Ryan meletup-letup, membuatnya merasa ketakutan. Walaupun tubuhnya lebih besar dari Ryan, tetapi nyalinya mencut seketika. Kala menatap sorot mata tajam bagaikan seekor elang. Lengan kekar Ryan melingkar di pinggang Arumi. Posisi keduanya begitu dekat. Wajah mereka saling berhadapan. Dari jarak sedekat ini, dua insan manusia itu bisa menghirup aroma parfum yang menggelitik indera penciuman. Tanpa sadar, sejak tadi tangan Arumi berpegangan erat di pundak Ryan. Napas pria itu menerpa wajah cantik sang wanita. Sangat cantik, gumam Ryan tanpa disadari oleh pemilik. Dunia rasanya berhenti berputar ketika dua insan manusia yang saling membenci itu saling menyentuh tubuh masing-masing. Detik demi detik berlalu, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang melepaskan tangan dari tubuh masing-masing. Hingga akhirnya sepasang suami istri melangkah menuju ke arah mereka. Pah, lihat, dua anak muda itu romantis sekali ya. Di tempat umum saja mau bermesraan, seperti kita dulu ketika masih muda, ujar wanita lansia yang berjalan menuju pesawat.
Wanita itu dan suaminya diperkirakan berusia sekitar 65 tahun, tetapi kondisi tubuh masih sehat walafiat, sebab mereka selalu menjaga kesehatan dan pola makan yang benar, sehingga di usianya yang sudah senja, masih tampak seperti usia 50 tahun. Arumi dan Ryan sama-sama terkejut ketika menyadari posisi mereka begitu intim. Mereka sedang berpelukan dengan sangat dekat. Dengan kasar Ryan mendorong Arumi hingga wanita itu mundur 2 langkah ke belakang. Beruntungnya ia tidak membentur bagian samping Bargarata. Andai saja itu terjadi, mungkin saat ini pundak Arumi akan mengalami lebam. Wanita ganjen mengambil kesempatan dalam kesempitan. Cibi Ryan, mata sipit pria itu menatap sinis ke arah Arumi. Namun tanpa disadari olehnya, jauh di dalam lubuk sanubari yang terdalam ia merasa bahagia karena bisa berdekatan dengan rekan kerjanya. Bola mata indah Arumi terbelalak sempurna. Dengan mudahnya, Ryan menuduh ia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tak terima disebut wanita ganjen, Arumi membalas cibiran itu. Sebenarnya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan siapa? Saya atau dokter? Tanya wanita itu dengan meninggikan intonasi nada suaranya. Perasaan tadi bukankah dokter sendiri? Segera memeluk saya ketika pria tambun itu berjalan dengan tidak hati-hati, sungut Arumi. Jika dokter keberatan menolong saya, sebaiknya tadi biarkan saja terjatuh agar Anda bisa bebas pergi ke Bali tanpa harus bertemu dengan wanita sialan ini. Emosinya telah berada di level tertinggi. Perkataan Ryan sudah menginjak-injak martabatnya sebagai seorang wanita. Bagaimana bisa Ryan menyebutnya wanita ganjen, sementara ia hanya bisa genit dan bersikap manja pada suaminya sendiri. Sementara di luar rumah ia menjaga sikap layaknya seorang istri pada umumnya. Ryan mendelik, menatap Arumi dengan seharusnya kamu mengucapkan terima kasih, bukan malah marah-marah, sungut pria tampan itu. Wajahnya merah pada menahan gejolak emosi yang datang secara tiba-tiba. Ia tidak mengerti dengan perasaannya sendiri mengapa tiba-tiba marah saat mendengar Arumi memintanya untuk membiarkan wanita itu terjatuh. Mungkinkah dirinya telah jatuh cinta pada partner kerjanya itu? Kamu keterlaluan, Dokter Arumi. Jari telunjuk Ryan mengarah ke Arumi, ingin rasanya ia membentak. Akan tetapi melihat wajah wanita itu membuat suaranya tercekat. Bibir mungil Arumi mengerucut. Ia menghentakkan kakinya di atas lantai. Dokter Ryan menyebalkan. Lalu wanita itu berjalan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam pesawat. Melihat bibir mungil mengerucut ke depan membuat Ryan gemas dengan ekspresi itu. Di matanya saat ini Arumi begitu menggemaskan seperti anak kecil yang merajuk. Ingin rasanya menarik tubuh wanita cantik itu dalam pelukan. Tunggu, apa yang sedang aku pikirkan? Mengapa aku jadi berpikiran seperti itu? Batin Ryan. Apakah aku sudah gila akibat menyentuh tubuh lawan jenis? Kan harusnya tubuhku dipenuhi ruam. Merah, bukan malah menjadi gila. Pria itu menggelengkan kepala dan menghela napas, berusaha mengembalikan lagi kesadaran yang sempat melayang. Namun sebuah pukulan keras kembali menyadarkannya. Refleks ia menarik lengan jaket kulit yang dikenakan, memperhatikan bagian tubuh yang ditutupi kain panjang itu. Loh, tumben tubuhku tidak mengalami ruam. Biasanya akan terasa gatal dan panas jika bersentuhan dengan lawan jenis. Namun kenapa kali ini tidak? Ucapnya lirih. Apakah mungkin aku telah dijinakan oleh wanita itu? Mustahil, mungkin saja ini sebuah kebetulan. Tak ingin ditinggal pesawat, Ryan berlari menuju pesawat yang sudah siap lepas landas. Selama di perjalanan, baik Ryan maupun Arumi, tidak ada yang berani membuka pembicaraan. Selain tempat duduk yang cukup jauh karena diberi sekat, dua insan itu pun enggan untuk terlibat perbincangan. Arumi sedang asyik menonton film di layar televisi yang disediakan khusus oleh pihak maskapai penerbangan. Ketika melihat aktor pria berlutut sambil meminta maaf pada pasangannya karena sudah ketahuan selingkuh, Arumi berdecih. Cih, bisa-bisanya kamu memaafkan pria yang tak setia itu. Sekali selingkuh, tidak menutup kemungkinan dia akan berselingkuh lagi dan bermain api di belakangmu. Kesal karena disuguhkan adegan yang menguras emosi, Arumi memilih mematikan layar itu. Moodnya hancur karena menonton film dengan tema perselingkuhan sebab ia jadi teringat akan nasib rumah tangganya yang hancur akibat sebuah Sebaiknya aku tidur saja. Selama hampir 2 jam ke depan, aku bisa mengisi stamina sebelum menghadapi hari-hari yang melelahkan. Karena berada di dekat Dr. Ryan, menempuh perjalanan selama hampir 2 jam via transportasi udara dengan jarak tempuh
sekitar 962 km. Pesawat yang ditumpangi Arumi telah tiba di kota tujuan. Perlahan pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebagai penumpang yang mendapat privilege atau hak istimewa karena berada di kursi penumpang first class, Arumi dan Ryan dipersilakan turun terlebih dulu. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih maskapai kami. Sampai jumpa lagi, ucap beberapa pramugari yang bertugas selama pesawat mengudara. Mereka tersenyum ramah pada semua penumpang. Arumi hanya membalas dengan senyuman sebagai tanda bahwa ia pun merasa berterima kasih, sebab semua pramugari itu sudah memberikan pelayanan terbaik baginya. Dokter, sore ini kita akan bermalam di mana? Tanya Arumi ketika mereka baru saja turun dari pesawat. Langkah kaki panjang itu melangkah dengan gagah berani, meninggalkan sang wanita yang kesulitan mengimbangi langkahnya. Ryan melirik wanita yang berjalan di sisinya. Dengan wajah datar dan dingin ia menjawab, "Ucapanmu begitu ambigu sekali. Apakah kamu berniat menggoda saya setelah kejadian tadi siang?" "Hah?" Arumi menatap Ryan cenguh. Ia tak habis pikir. Kini pria dingin itu berubah menjadi sosok pria yang terlalu percaya diri. Penyakit Dr. Ryan bertambah satu jenis lagi, yaitu terlalu percaya diri, batin Arumi. Lelah berlarian mengejar Ryan karena pria itu berjalan seolah sengaja, ingin meninggalkan Arumi sendirian di kota asing. Ia segera memutuskan menuju hotel. Tak peduli jika Ryan tersesat di kota yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Usai mengirimkan pesan pada Dr. Firdaus, Arumi bergegas, memesan taksi online, dan meminta sopir itu melajukan kendaraannya ke sebuah hotel yang ada di kawasan Jimbaran. "Permisi beli," sebutan bagi laki-laki yang lebih tua atau tidak terlalu tua, atau kepada orang yang sebaya yang belum dikenal. "Saya ingin check-in kamar atas nama Dr. Arumi Salsabila," ujar Arumi pada salah satu pria yang bekerja sebagai resepsionis hotel. Pria dengan pakaian adat Bali tersenyum ramah ke arah Arumi. "Bisa tolong tunjukkan kartu identitasnya, Bu?" pintanya. Dengan gerakan cepat Arumi mengeluarkan kartu identitas dari dalam dompet, kemudian menyerahkannya pada resepsionis yang berdiri di balik meja. Untuk memastikan data diri yang dipesan tidak ada kekeliruan, resepsionis itu kembali melafalkannya dengan nyaring. Jika pria itu sibuk mengulanginya, tiba-tiba saja Arumi menghentikan kegiatan resepsionis. "Tunggu, sepertinya ada kekeliruan dalam pemesanan kamar hotel ini," sergahnya sambil menautkan kedua alis. "Bersambung."